Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang basis data, kali ini saya masih membahas tentang Structured Query Language, tetapi kali ini saya akan membahas tentang Data Definition Language. Ya, Data Definition Language ini digunakan untuk membuat tabel atau membuat database dan juga beberapa aksi tertentu dalam MySQL. Bagaimana caranya kita membuat tabel dan membuat database? Ayo kita belajar sama-sama di video kali ini. Nah, kali ini dalam pembuatan database dan pembuatan tabel, kita akan bersama-sama membuat database dan tabel yang baru ya. Di sini saya menggunakan database MySQL dan PHP MyAdmin. Oke, untuk membuat sebuah database baru, kita bisa menggunakan graphical user interface yang ada di PHP MyAdmin dan juga kita bisa menggunakan sintak SQL ya. Untuk membuat database, kita bisa klik New di sini, ya, di sebelah kiri. Nah, langsung di sini ditampilkan Create Database. Kita bisa memberikan database name-nya di sini, dan setelah kita create database name-nya di sini, kita bisa memberikan database name-nya di sini. Kita langsung klik tombol Create dan database-nya akan langsung dibuat. Contohnya misalnya saya ingin membuat sebuah database yang namanya database baru misalnya. Di sini saya tinggal isi namanya dan klik tombol Create. Database baru sudah ada dan sudah di-create, dan di menu bar yang di kiri ini kita sudah bisa terlihat database baru yang tadi kita buat ya. Oke, kalau misalnya kita mau membuatnya dari sintak SQL ya, kita bisa membuka SQL-nya seperti ini dan membuat database-nya dengan create database. Setelah itu nama dari database-nya. Nah, create database pasti nama database-nya. Misalnya saya mau buat database universitas. Oke, seperti ini. Setelah itu langsung go. Oke, nah database universitas tadi sudah langsung ada di menu ini. Oke, di database baru itu pasti tidak ada tabelnya ya. Jadi yang saya buat baru tadi, database baru dan universitas masih tabelnya kosong. Nah, di sini saya akan membuat beberapa tabel di tabel universitas. Ceritanya di tabel universitas ini ada beberapa entitas, yaitu ada mahasiswa, ada program studi, dan juga ada fakultas ya. Saya akan membuat tabel untuk fakultas terlebih dahulu. Untuk tabel fakultas ini saya akan buat dari graphical user interface dari PHP MyAdmin. Di sini sudah ada create new table dan table name-nya. Kita langsung bisa langsung memberikan nama tabelnya, misalnya fakultas. Kolomnya ada berapa? Nah, kalau misalnya kalian belum tahu jumlah kolom yang mau diisi, nggak apa-apa, isi aja misalnya 5, nanti bisa ditambah lagi di langkah selanjutnya ya. Kita tekan create dan langsung ada tampilan seperti ini. Di sini kalian bisa memberikan nama dari kolom-kolomnya ya. Nama dari kolomnya, tipe datanya apa di sini. Setelah itu panjangnya berapa, kalau misalnya varchar misalnya 5 batasannya atau 10, silakan diberikan di sana. Setelah itu yang biasanya diisi lagi itu adalah Oke,
indeks ini ya, apakah dia primary key, apakah dia foreign key. Nah, kalau misalnya dia primary key, silakan klik primary. Kalau nanti dia akan menjadi sebuah foreign key, kalian bisa memberi tanda dengan indeks ya. Oke, itu saja yang biasanya diisi. Kalau misalnya kalian klik ini, kalian klik null yang di sebelah indeks ini, berarti kalian membolehkan value-nya berupa null ya. Kalau tidak diklik berarti tidak boleh berupa null. Saya mengisi satu-satu, kolomnya ada nama fakultas, kode dulu ya. Kode fakultas, ini adalah varchar, misalnya 5, setelah itu nama fakultas, ini varchar, lebih banyak 50 misalnya. Setelah itu ada tanggal, ini adalah date. Setelah itu ada deskripsi fakultas, ini saya buat sebagai teks. Oke. Primary key dari sini adalah kode fakultas ya. Jadi saya berikan di sini indeks sebagai primary. Oke. Indeks sebagai primary, dan di sini yang saya bolehkan nilainya 0 adalah tanggal berdiri dan deskripsi fakultas ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, misalnya kalau ada kolom yang tidak terisi, nggak apa-apa, langsung aja kita tekan go di akhir ya. Oke. Save. Di bawah ini ada save, kita tekan save. Oke, langsung tabelnya sudah jadi, terdiri dari kode fakultas, nama fakultas, tanggal berdiri, dan deskripsi fakultas. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau dari SQL-nya, saya misalnya mau membuat tabel yang namanya program studi. Untuk membuat tabel itu formatnya seperti ini. Create table. Setelah itu nama tabel. Setelah itu, oke, ini ada tanda kurung buka dan kurung tutup dulu. Setelah itu ada nama kolom. Setelah itu tipe. Setelah koma, setelah itu nama kolom, tipe data, koma, dan seterusnya. Di sini kalian bisa juga menambahkan apakah dia primary atau tidak ya. Kalau misalnya dia primary, kalian bisa isi primary key. Kalau tidak boleh null, kalian bisa berikan not null di sini. Oke. Kalau kalian ingin set foreign key, di sini kalian bisa tambahkan juga foreign key, nama kolom. Setelah itu referencesnya apa? Referencesnya tabel. Setelah itu nama kolom. Oke, seperti ini ya. Create table, nama tabelnya apa, setelah itu nama kolom, tipe data. Kalau misalnya kalian mau set itu jadi primary key, silahkan diberikan itu tanda sebagai primary key. Kalau mau di set sebagai tidak boleh null, silahkan diberikan not null, dan seterusnya. Kalau di tabel tersebut ada foreign key, ditambahkan foreign key-nya itu adalah nama kolom, salah satu kolom yang ada di sini, dan references-nya itu di mana, primary key-nya ada di tabel mana. Ini adalah nama tabel referensinya, dan ini adalah nama kolom di tabel referensinya. Oke, selanjutnya itu, nah di sini juga bisa kalian tambahkan di saat kita nanti akan men-update data atau mendelete data, itu kan pasti ada action yang terjadi ya. Kalau misalnya kita delete sebuah prodi di tabel prodi, berarti kalau kita delete sebuah fakultas di tabel fakultas, berarti nanti
prodi dengan foreign key fakultas tertentu kan pasti akan terpengaruh juga ya, ataupun kalau kita mengubah key dari fakultas tertentu, terus key dari fakultas tertentu tersebut menjadi foreign key di tabel prodi. Nah, itu pasti akan menjadi konflik di data ya. Jadi kalian bisa memberikan setting pada tabelnya yang memakai foreign key seperti ini, bisa cascade, bisa set null, bisa juga no action, atau restrict. Oke, di sini ada bisa on delete atau on update. Jadi kalau misalnya row dari tabel utamanya itu di-delete bagaimana, atau row pada tabel utamanya itu di-update itu bagaimana. Ya. Biasanya kalau yang saya pakai ini on delete restrict, setelah itu on update cascade. Untuk artinya, ini cascade ini artinya apa yang terjadi di tabel utama, tabel dengan reference atau foreign key-nya itu akan juga diupdate. Kalau tabel utama di-delete, yang di tabel yang terkait itu juga di-delete. Itu namanya cascade. Kalau set null berarti kalau ada sesuatu yang di-delete atau di-update, nilai di tabel lainnya itu akan menjadi null. Kalau no action, berarti kalau ada sesuatu yang di-delete atau di-update, tabel lainnya yang berkaitan tidak akan berubah sama sekali. Kalau restrict, kalau ada sesuatu yang di-delete atau di-update, berarti itu tidak bisa dilakukan. Ya, kalau saya biasanya memakai on delete restrict, berarti nggak boleh di-delete. Kalau on update cascade, berarti apa yang di-update di tabel yang berisi primary key itu akan mengupdate juga yang di tabel yang berkaitan. Oke, ini dia create table-nya. Seperti ini kira-kira. Nah, kalau saya mau membuat tabel program studi ya. Tadi fakultas sudah, sekarang program studi. Create table program studi. Setelah itu di sini saya mau buat kode prodi. Ini adalah varchar 5. Setelah itu nama prodi, tanggal berdiri. Setelah itu deskripsi prodi ini adalah teks. Kode prodi ini adalah primary key. Nama prodi di sini tidak boleh kosong ya. Untuk tanggal berdiri dan deskripsi prodi ini boleh kosong. Nah, di tabel program studi ini juga ada foreign key dari tabel fakultas ya, karena sebuah prodi itu pasti berada di fakultas tertentu. Makanya saya perlu kode fakultas di sini ya. Ini juga varchar 5. Nah, nanti ini sebagai foreign key. Nah, kita tetapkan foreign key-nya adalah kode fakultas. Foreign key-nya adalah kode fakultas. Kode fakultas, references-nya adalah tabel fakultas. Kolomnya di sana juga adalah kode fakultas. Setelah itu yang tadi saya jelaskan, on delete saya maunya tadi restrict. Setelah itu on update
itu adalah cascade. Oke, sampai di sini kita sudah membuat yang namanya tabel program studi dengan kode prodinya adalah sebagai primary key, nama prodinya tidak boleh kosong. Setelah itu ada kolom juga untuk foreign key dari kode fakultas. Bagaimana caranya set sebuah kolom menjadi foreign key seperti ini. Foreign key-nya adalah kode fakultas dengan referensi dari tabel fakultas. Nama kolomnya di sana juga adalah kode fakultas. Setelah itu kalau misalnya ada delete atau update, kalau delete tidak boleh, jadi restrict di sini. Setelah itu kalau update di cascade atau ikut semuanya terupdate yang terkait, jadi sintaknya seperti ini. Nah, coba kita run dulu. Oke, jadi semuanya sudah terbuat ya. Di sini sudah ada tabel program studi di bagian bawah. Saya coba klik dan strukturnya di sini. Ya, kode prodi, nama prodi, tanggal berdiri prodi, deskripsi prodi, dan kode fakultas. Oke. Kalau kita lihat relation view-nya di sini ada constraint-nya sudah ya, yang tadi kita set on delete restrict, on update cascade. Kolomnya adalah kode fakultas, database universitas, tabel referensinya adalah fakultas, kolomnya adalah kode fakultas. Oke. Nah, sekarang saya mau membuat tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa ini saya mau buat dari ini ya, dari graphical user interface lagi. Di sini bisa create new table dari sini, atau kalian bisa klik new di sebelah kiri ini ya. Yang mana aja sama, create new table, namanya adalah mahasiswa. Kolomnya bisa berapa aja, kalau misalnya ada ketinggalan nanti bisa ditambah ya. Kalau mau tambah kolom di atas sini ya, mahasiswa add one column. Di sini di sebelahnya ada go. Jadi sudah tinggal diklik aja. Oke, go seperti ini. Oke. Nah, di sini saya mau nama kolomnya ada NIM. Tipenya adalah varchar 10. Setelah itu ada nama mahasiswa. Varchar juga 100. Setelah itu ada apa lagi ya? Jenis kelamin ada karakter 1 aja ya. Nanti ditulisnya P atau L gitu. Ya. Oke. Setelah itu ada alamat. Alamat ini karena panjang dia adalah teks. Setelah itu saya mau tambah lagi ada alamat, setelah itu ada prodi atau program studi ya, kode prodi. Ini bentuknya adalah varchar ya. Kenapa di sini saya tulis kode prodi? Karena mahasiswa itu pasti berada di prodi tertentu ya. Jadi ada foreign key dari tabel prodi ke tabel mahasiswa. Oke, di sini yang menjadi primary key adalah NIM. Jadi saya memberikan value index primary di NIM. Oke, setelah itu saya akan memberi index di kode prodi karena ini adalah foreign key dari tabel prodi. Saya akan memberikan dia index. Oke. Ya. Kalau sudah selesai, kita save. Oke, yang mana belum saya berikan length di sini? Oh ya, karakternya lengthnya adalah 1 ya. Oke, sudah jadi tabel mahasiswanya seperti ini ya. Nah, kalau kalian ingin mengedit relation dari
kode prodi ini ya, seperti tadi kita klik relation view yang ada di sini. Oke, constraint name-nya on delete restrict. Constraint name tidak perlu diisi, nanti diisi sendiri sama dia. On update saya cascade ya. Kolom yang menjadi foreign key adalah kode prodi. Untuk reference-nya kita ambil dari database universitas, tabelnya adalah tabel program studi, kolomnya adalah kolom kode prodi. Ya, seperti itu ya, kita langsung save. Oke. Nah, itu dia, kita sudah membuat sebuah database universitas. Kita sudah membuat tabel juga. Ada dua cara, ada langsung dari graphical user interface, ada dengan SQL juga. Kita lihat desainernya di sini. Di sini sudah terhubung semuanya ya. Program studi, fakultas, dan mahasiswa. Oke, sini ada kode prodi, kode fakultas, kode fakultas. Oke, dari sini juga kalian bisa mengedit relationship-nya ya. Kalian bisa klik di sini. Kalian bisa delete relationship-nya kalau mau. Kalau misalnya salah gitu ya, kalian bisa delete dari sini relationship-nya. Oke, itu dia tentang create table dan create database. Nah, itu dia penjelasan bagaimana caranya kita membuat database dan juga membuat sebuah tabel. Ada beberapa yang bisa kita lakukan dengan SQL, sintak SQL langsung, dan juga kita bisa menggunakan juga graphical user interface dari PHPMyAdmin yang saya pakai dalam video kali ini. Nah, untuk di video yang selanjutnya kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya kita memasukkan satu data baru ke dalam tabel atau yang namanya operasi insert. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.